Berapa bulan sudah jadi pahlawan, lalu bagaimana seorang ayah yang menafkahi anaknya bertahun-tahun? Jadi artinya marilah kita bersikap bijak. Ya, konteksnya bukan di situ. Nah, termasuk sekarang kita udah waktunya pulang. Kita akan pulang masih bersama kesayanganku, ini bersama Presenter Ruben Onsu kembali menjadi perhatian publik setelah dikabarkan kesulitan bertemu anak-anaknya yang berada dalam pengasuhan Sarwenda selama sekitar 6 bulan terakhir. Di sisi lain, pihak Sarwenda menyebut Ruben sudah tidak memberikan nafkah sejak akhir 2025. Bantuan terakhir yang diberikan disebut berupa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, menyatakan kliennya merasa tidak nyaman karena haknya untuk bertemu anak-anak belum terpenuhi. Menurut Minola, Ruben merasa kecewa atas situasi tersebut. Ia menilai perasaan itu wajar karena setiap orang dapat merasakan hal yang sama ketika hak untuk bertemu anak tidak dapat dijalankan. Minola juga menjelaskan bahwa saat ini biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh Sarwenda. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika hubungan antara kedua pihak setelah perceraian. Selain itu, ia menegaskan bahwa Ruben telah memberikan kontribusi finansial yang besar bagi anak-anaknya. Selama masa pasca cerai, Ruben disebut menyalurkan dana pemeliharaan hingga ratusan juta rupiah. Namun, pembayaran itu terhenti karena ia belum dapat bertemu dengan anak-anaknya selama 6 bulan terakhir. Minola berharap kedua pihak dapat menemukan solusi terkait hak pertemuan dan pembagian waktu bersama anak. Ia menilai masalah tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik demi kepentingan terbaik bagi anak-anak. Ingin memberikan jawaban atas bahwa S tidak pernah menghalang-halangi, ya. Jadi kata kuncinya adalah menghalang-halangi. Kita tidak pernah mengatakan bahwa S itu menghalang-halangi, ya. Kalaupun ada, mungkin itu hanya salah pengucapan. Jadi kita secara tegas tidak pernah menyatakan S itu menghalang-halangi, ya, begitu tadi bahasanya, ya, menghalang-halangi. Kita hanya menyampaikan bahwa Ruben itu mengalami kesulitan, ya, bisa dipahami, ya. Bukan kita bilang secara aktif S menghalang-halangi, tapi kita menyampaikan bahwa klien kami Ruben Onsu itu mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anaknya. Dan kalau kita merujuk kepada perjanjian Akta 39 itu, di situ dikatakan bahwa ada waktu di mana anak ini 2-3 hari dalam seminggu untuk bertemu dan berkumpul dengan ayahnya. Nah, kalau seorang anak di bawah umur itu berada dalam kekuasaan ibunya, tinggal bersama dengan ibunya, lalu bagaimana mekanismenya? Bagaimana mekanismenya anak ini bisa datang berkumpul menemui ayahnya 2-3 hari? Ya. Oh, dilakukan komunikasi. Bukankah itu yang dilakukan Ruben selama ini? Ini ada bukti-bukti chat, ya. Nanti boleh di close up ini karena sudah didetailkan oleh Ruben. Bukti-bukti chat bagaimana rumitnya, bagaimana sulitnya dengan retorika kata-kata yang kemudian kita ngomongin anak, tapi dilarikan ke masalah nafkah begitu, ya, di sini, ya, masalah rumah, ya. Jadi artinya tidak pernah pembicaraan Ruben yang berkaitan dengan masalah anak seperti apa itu ditanggapi dengan satu pembahasan yang clear, ya. Jadi kalau dikatakan menghalang-halangi, ya tidak. Tapi faktanya klien kami mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anaknya. Kalau memang tidak menghalang-halangi, ayo dong bantu dorong anak-anak untuk bertemu dengan ayahnya. Jadi jangan kita berlindung tanya anak-anak, jangan kita berlindung silakan komunikasi sendiri. Jangan kita berlindung dari retorika kata-kata seperti apa yang disampaikan oleh Ruben dalam bukti-bukti ini. Tapi harusnya secara aktif supaya tidak ada suatu kondisi di mana Ruben merasa dia tidak bisa bertemu dengan anaknya, ya didorong dong, clear masalahnya. Jadi kita bukan lalu berdebat untuk menafsirkan bahasa terminologis antara menghalang-halangi, di sini mengatakan tidak bisa bertemu. Ya, jadi ini yang kami perlu klarifikasi. Dan juga mengenai masalah nafkah, ya, artinya itulah yang kami harapkan, artinya bahwa S tidak perlu lagi mempersoalkan mengenai masalah siapa yang menafkahi anaknya. Itu kan anak mereka berdua, ya, bukan hanya anak Ruben, tapi anak mereka berdua. Jadi kalau misalnya kemudian kemarin-kemarin itu Ruben memberikannya begitu besar, begitu leluasa, apapun diberikan, sampai ratusan juta,
Lalu beberapa bulan ini Ruben mungkin ada sedikit perasaan tidak enak, ngambek atau situasi-situasi yang mungkin hanya Ruben yang memahaminya. Kemudian biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak itu harus ditanggulangi oleh ibunya. Itu kan saya rasa suatu hal yang normal. Di mana nggak normalnya di sini? Itu bukan membuat kita harus menjadi pahlawan, tidak. Kalau misalnya orang yang menafkahi anaknya beberapa bulan sudah jadi pahlawan, lalu bagaimana seorang ayah yang menafkahi anaknya bertahun-tahun? Jadi artinya marilah kita bersikap bijak. Ya konteksnya bukan di situ. Nah, termasuk mengenai masalah apalagi yang tadi dibahas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.